Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini apapun yang terjadi kita harus melangkah dalam kepastian. Mungkin saudara berkata, pendeta di mana? Apa yang sedang terjadi? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di Kabupaten Rotendao dan saya ada di pemandangan yang sangat indah yang merupakan ikon dari pulau ini, yaitu Batu Termanu. Saudara gue kasih dalam Tuhan, saya lengkap ini sekarang pakai baju rote, ya kan? Ini namanya tiilangga, ya kan? Dan kalung ini namanya habas dan bambele, ya kan? Seru lah pokoknya. Saudara gue kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang baik buat saya karena saya ada di Rotendao ini untuk sebuah acara Pekan Budaya dan KKR seminar selama 2 hari, dan saya melihat sungguh lawatan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya melihat umat Tuhan di Rote ini sungguh adalah umat Tuhan yang bergairah, umat Tuhan yang luar biasa, sehingga saya melihat betul bagaimana respons dan antusias jemaat yang luar biasa dari berbagai denominasi gereja, tapi boleh bersatu meninggikan Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Dan saya juga melihat tariannya, lalu kegerakan budayanya, dan budaya Rote ini memang luar biasa. Bayangkan seluruh Indonesia, seluruh dunia belum ada topi yang sehebat ini, Tinggala ini, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur ada di Rotendao ini, dan memang Indonesia keren, saudara. Karena itu kalau sudah ada kesempatan, sudah ada waktu, saya dorong saudara untuk mengunjungi pulau yang indah ini, Pulau Rote. Jangan sampai sudah pernah ke Meksiko, sudah pernah ke Australia, sudah pernah ke Belanda, tapi orang tanya, Indonesia udah pernah ke Rote? Belum. Makan roti udah, tapi ke Pulau Rote belum. Saudara yang kasih dalam Tuhan, KKR ini namanya adalah Ausue Nusa Lote, artinya saya cinta Pulau Rote. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur ada di bagian penting pulau terluar dari Indonesia atau pulau terselatan. Makanya banyak orang bilang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dan buat saya juga adalah sebuah kebanggaan boleh ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan buat setiap pemirsa sekalian. Dan saya mau berbagi tentang Tuhan kita baik dan Tuhan kita besar. Buka Alkitab kita sama-sama, Mazmur 135 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Sehingga dari Batu Termanu di Kabupaten Rotendao ini, saya berdoa berkat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Mazmur 135 ayat 3 sampai 6 bilang begini, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dasar kekuatan kita dalam hidup ini bahwa kita punya Tuhan yang baik. Setan senang berbisik kepada kita dan berkata Tuhan itu nggak baik, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita mulai berpikir, kalau Tuhan itu baik kenapa saya sakit, kalau Tuhan itu baik kenapa suami saya mengecewakan saya, kalau Tuhan itu baik kenapa badai menerpa hidup saya, kalau Tuhan itu baik kenapa mama dan papa saya bercerai. Hari ini saya mau bilang buat setiap saudara, masalah bukan bukti bahwa Tuhan itu baik, tetapi justru di tengah masalah yang membuat kita kuat, yang membuat kita semangat, yang membuat kita menang, yang membuat kita meraih mujizat, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang baik. Nah, dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 135 ayat yang ketiga, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Dikatakan bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Kenapa nama Tuhan itu indah? Karena nama Tuhanlah sumber kekuatan kita, nama Tuhanlah sumber damai sejahtera kita, nama Tuhan adalah kepastian bahwa doa kita dijawab. Namanya itu indah sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Perhatikan kalimat ini, Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pilih kita adalah Tuhan. Mungkin saya nggak tahu siapa yang menghina saudara, saya nggak tahu siapa yang bully saudara, saya nggak tahu siapa yang kecewain saudara, saya nggak tahu siapa yang sakiti hati saudara, saya nggak tahu siapa yang lukai perasaan saudara, saya nggak tahu siapa yang tikang saudara dari belakang. Tapi satu yang saya tahu, yang pilih kita adalah Tuhan. Karena yang pilih kita adalah Tuhan, berarti yang bela kita adalah Tuhan, yang buka jalan buat kita adalah Tuhan, yang beri kemenangan buat kita adalah Tuhan, yang memberi jaminan sorga buat kita adalah Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak usah panik, kita nggak usah kecewa, kita nggak usah tertekan dalam hidup ini. Betul, karena yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tetapi karena yang pilih kita Tuhan, berarti yang bertanggung jawab dalam hidup kita juga adalah Tuhan. Haleluya. Dikatakan apa? Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya, haleluya, ini yang sangat penting. Oh jemaat Tuhan, setiap pemirsa program Melangkah Pasti yang sedang menerima berkat firman Tuhan dari Kabupaten Rotendao, khususnya di daerah Batu Termanu,
Manu, sebuah pemandangan yang sangat indah sebagai ikon dari kota Rote ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar firman Tuhan, dikatakan sesungguhnya aku tahu, haleluya, Tuhan itu maha besar. Haleluya, sama-sama bilang sama saya harus tahu. Iya betul, saya harus tahu. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, setan mau supaya kita nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa Tuhan kita baik, kita nggak tahu bahwa Tuhan kita dahsyat, kita nggak tahu bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, kita nggak tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, kita nggak tahu bahwa setan ada di bawah telapak kaki kita, sehingga kita selalu berpikir, setan itu terlalu kuat pendeta, saya mau buat yang baik tapi setan selalu menyerang saya, setan selalu menghancurkan saya, setan selalu membuat saya menderita. Tapi hari ini saya mau bilang buat setiap saudara sekalian, setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itu sebabnya Daud bilang gini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan pada orang yang diurapinya. Artinya ini saatnya kita belajar tahu apa yang harus kita tahu bahwa Tuhan kita baik. Apa yang harus kita tahu bahwa Tuhan kita dahsyat. Apa yang harus kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya, dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Artinya apapun yang dia mau pasti jadi, apapun yang dia tidak mau tidak akan terjadi. Makanya ayat 6 bilang Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap bumi ini. Artinya apa? Apapun yang Tuhan mau pasti jadi, apapun yang Tuhan tidak mau tidak bakal terjadi. Saudara boleh punya duit banyak, saudara boleh atur segala sesuatu dengan kekuatan saudara sendiri, mungkin kelihatannya hebat, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki tidak akan jadi. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap penjuru bumi. Haleluya. Makanya saya catat di sini bahwa salah satu strategi iblis buat tiap orang percaya, agar orang percaya merasa kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Ya habis saya pendeta, dosanya banyak pendeta, saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, sehingga ya gimana pendeta, saya rasanya nggak bisa dekat Tuhan. Nah, ada banyak orang hanya dekat agama. Ada banyak orang hanya dekat kekristenan, ada banyak orang hanya dekat gereja, ada banyak orang hanya dekat hamba Tuhan, tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya dekat gereja, kita hanya dekat agama, kita hanya dekat aturan, ujung-ujungnya kita hanya jadi Farisi. Haleluya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya pendeta? Yang Tuhan cari adalah orang yang beriman. Makanya Alkitab bilang, ketika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Karena beriman, beragama, tanpa mengalami kemuliaan Tuhan, ya kan, akhirnya kita cuma hanya beragama. Dan kalau kita beragama tanpa beriman, itu kan hanya menjadikan kita orang-orang Farisi, saudara-saudara, ya kan. Orang Farisi senangnya cuma mengkritik, orang Farisi cuma senangnya cari kesalahan, orang Farisi cuma senangnya menghakimi, orang Farisi tidak bisa ditegur, orang Farisi tidak bisa dinasehati, dan ini penting, orang Farisi itu pelit. Iya kan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya selalu saya bilang, ketika Yesus datang ke muka bumi, ada orang berdosa diampuni, tetapi orang Farisi ditegur, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang Farisi selalu mengeraskan hati, orang Farisi selalu merasa dirinya yang paling baik, orang Farisi merasa saya udah paling benar. Orang Farisi cuma kerjaan yang salahin orang, cari-cari kekurangan orang. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang beriman. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Makanya jelas firman Tuhan katakan buat kita, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu strategi iblis adalah orang percaya, agar orang percaya merasa kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Nah, saya coba pelajari, memang iblis inginnya kita tidak dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, kenapa iblis pengen saya tidak dekat dengan Tuhan? Karena kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita hanya menjadikan agama sebagai aturan, ya kan? Ada banyak orang yang pokoknya saya hari Minggu kan sudah ke gereja. Yang penting kan saya Natal merayakan Natal, yang penting kan saya Jumat Agung merayakan Jumat Agung. Kan yang penting saya udah melakukan bagian saya. Kalau selanjutnya saya hidup berzina, kalau selanjutnya saya minum mabuk, kalau selanjutnya saya judi, kalau selanjutnya saya lakukan hubungan seks sebelum nikah, nggak apa-apa. Yang penting kan saya lakukan bagian saya. Karena buat dia agama hanya aturan. Tapi hari ini saya mau bilang, agama bukan aturan. Agama sudah seharusnya kehidupan. Agama sudah seharusnya kuasa dalam hidup kita. Karena Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa agama itu? Kuasa untuk mengubahkan kita. Kuasa untuk memberi tenang. Kuasa untuk memberikan damai sejahtera. Kuasa untuk kita meninggalkan dosa. Kuasa untuk kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan mengarahkan hidup kepada apa yang ada di hadapan kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, karena orang yang tidak dekat dengan Tuhan, yang pertama hanya menjadikan agama sebagai aturan. Yang kedua, mudah goncang, mudah stres, mudah kecewa, mudah panik, serta mudah menendam. Makanya ada orang yang beragama tapi senangnya ngomongin orang. Ada banyak orang yang beragama tapi nggak bisa mengampuni. Ada banyak orang beragama tapi tetap hidup stres, tertekan. Kenapa? Ini yang saya bilang, karena kita nggak dekat Tuhan. Nah, Daud menyadari, dan Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah
keselamatanku. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, karena orang yang tidak dekat dengan Tuhan mudah dipermainkan oleh iblis. Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis senang sekali lihat orang-orang buka celah. Apa celah yang kita buat? Kalau kita ada kepahitan, kalau kita ada kebencian, kalau kita pengen balas yang jahat dengan yang jahat, kalau kita ada iri, kalau kita ada keegoisan, itu adalah celah-celah kecil yang kita buka buat iblis. Dan waktu iblis masuk menyerang kita, kita dipermainkannya. Sehingga Paulus bilang, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Tapi Paulus bilang apa? Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga aku dilepaskan, aku dimerdekakan. Karena Alkitab bilang barang siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah terbit. Haleluya. Jadi jelas orang yang tidak dekat dengan Tuhan, satu, akan menjadikan agama sebagai aturan. Dua, akan mudah goncang, mudah stres, mudah kecewa, mudah panik, serta mudah mendendam. Yang ketiga, mudah dipermainkan oleh iblis. Dan yang keempat, saya pelajari orang yang tidak dekat dengan Tuhan cenderung bodoh dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Iya kan? Ada masalah sedikit, udah cerai aja. Ada masalah sedikit, sudah saya keluar dari gereja. Ada masalah sedikit, sudah lari ke narkoba. Ada masalah sedikit, sudah apa yang mau terjadi, terjadilah. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa orang seringkali nekat? Kenapa orang seringkali menghalalkan segala cara? Itu yang saya bilang, bodoh dalam mengambil keputusan. Ada banyak orang gagal hari-hari ini bukan karena kutuk. Ada banyak orang gagal hari ini bukan karena serangan setan. Ada banyak orang gagal hari-hari ini hanya karena mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Bukankah adik-adik muda ketika engkau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, itulah keputusan yang bodoh. Kalau saja engkau berani berkata tidak, kalau saja engkau berani menolak, ya habis gimana pendeta, saya udah jatuh, mau diapain? Bukankah engkau bisa mengambil keputusan untuk bangkit? Bukankah engkau bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa? Bukankah engkau bisa mengambil keputusan untuk menyadari bahwa Yesus sudah mengampuni dosaku, sehingga walaupun dosaku merah seperti karmisi, akan diputihkannya putih seperti salju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak kebetulan hari ini saya ada di Kabupaten Rotendao, sebuah kabupaten yang indah. Saya sedang berdiri di Batu Termanu, sebuah ikon dari kota Rote ini. Karena memang Indonesia ini keren. Saya menjelajahi pulau ini dan saya memuji Tuhan. Saya melihat umat Tuhan memuji Tuhan. Saya sungguh bersyukur bahwa Indonesia ini adalah negeri yang diberkati. Karena itu Indonesia harus perlu kita jaga bersama. Apapun agama kita, apapun suku, ras, golongan kita, mari kita tetap bersatu. Karena Indonesia dibangun dari Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda, beda itu justru yang indah. Beda itu justru bukan alasan untuk saling membunuh, saling menyerang, saling mengkafir-kafirkan, saling menjelekkan satu sama lainnya. Justru berbeda membuat kita dapat bersatu menjadi sebuah harmoni yang indah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang saya mau tekankan buat setiap saudara, bahwa jangan sampai kita bodoh dalam mengambil keputusan. Ketika engkau ada masalah, jangan akhirnya lari ke perempuan lain. Ada banyak orang sudah punya istri. Ya habis gimana pendeta, istri saya kasar, pendeta istri saya egois, istri saya nggak bisa menghargai saya. Baru saya ketemu perempuan ini seperti saya dihargai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan berpikiran bodoh seperti itu. Itu adalah utusan setan untuk menghancurkan hidup saudara. Karena itu suami-suami tetaplah setia kepada istrimu. Istri-istri tetaplah setia kepada suamimu. Life is tough. Hidup ini memang keras. Tetapi selama kita setia, selama kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun, tapi akan naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dan selalu saya percaya, kalau kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada kemenangan, selalu ada kepastian. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari, sebaliknya orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, satu, mampu berkata tidak pada dosa. Kenapa kadang-kala kita bilang, ya saya sih sebetulnya tahu ini salah pendeta, tapi gimana ya pendeta, habis dosa tuh nikmat sih. Ini dia. Orang beragama bisa kompromi dengan dosa, tapi orang yang dekat dengan Tuhan akan mampu berkata tidak pada dosa. Karena dia tahu dosa memisahkan dia dari kasih Kristus, dosa membuat dia sengsara, dosa membuat hari depannya hancur, dan dosa membuat dia selalu dibelenggu oleh segala kebodohan-kebodohan kehidupan ini. Tetapi waktu dia berkata tidak pada dosa, dia hidup pada kebenaran. Kebenaran yang akan mengangkat derajat, kebenaran yang membawa damai sejahtera, kebenaran yang memberikan kekuatan kita dalam menghadapi segala perkara. Yang kedua, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan selalu positif, selalu bersemangat, selalu bersuka cita. Orang kalau hidupnya dekat dengan Tuhan, pasti kata-katanya positif, pasti pikirannya positif, pasti orangnya semangat, pasti orangnya hidup dengan sukacita. Saya nggak percaya dengan orang yang bilang, oh saya beragama, tetapi kata-katanya negatif, pikirannya negatif. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya orang ini hanya dikendalikan oleh roh Farisi. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, pikiran kita positif, langkah kita semangat, hidup kita bersukacita. Karena kita tahu
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan tidak pernah gentar dalam menghadapi apapun. Kita tahu bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Makanya Alkitab bilang singa-singa muda boleh merenak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Alkitab saya bilang singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dan Alkitab bilang tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya kan? Dia bukan hanya mampu berkata tidak pada dosa. Dia bukan hanya selalu positif, bersemangat, serta bersuka cita. Dia bukan hanya tidak pernah gentar dalam menghadapi apapun. Tapi yang keempat saya pelajari, dia akan selalu hidup dalam kemenangan-kemenangan dahsyat sesuai dengan janji-janji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia akan selalu melihat kemenangan-kemenangan dahsyat sesuai dengan janji Tuhan. Karena Alkitab bilang janji Tuhan ya dan amin. Alkitab bilang janji-janji Tuhan lah yang menghidupkan aku. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Yang pertama, kita dekat dengan Tuhan kalau kita memberi waktu untuk Tuhan. Alkitab bilang sadar dan berjaga-jagalah karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya apa? Ada banyak orang hari-harinya cuma diluangkan dengan medsos lah, dengan ngomongin orang lah, dengan hal-hal yang tidak membangun lah. Tetapi Alkitab bilang orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Berarti jelas yang pertama, bagaimana kita dekat dengan Tuhan, kita harus luangkan waktu untuk Tuhan. Harus ada waktu berdoa, harus ada waktu baca Alkitab, harus ada waktu melayani, harus ada waktu ke gereja, harus ada waktu bersekutu dengan Tuhan, harus ada waktu dengan pujian penyembahan, harus ada waktu untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Ketika kita melibatkan Dia dalam segala keputusan-keputusan hidup kita. Artinya sebelum kita melangkah, sebelum kita menentukan keputusan, kita libatkan Dia. Tuhan, saya mau ngambil keputusan ini berkenankah kepada Tuhan? Kalau ini dari Tuhan, buka pintu seluas-luasnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Jadi kita jadikan Tuhan teman berbicara kita. Kita jadikan Tuhan sebagai pembimbing kita. Dia adalah penasehat yang agung, sehingga Dia arahkan kita, sehingga kita bisa berkata, aku tidak berani berbuat sesuatu tanpa Yesus berbicara, tanpa Yesus membimbing, tanpa Yesus menguatkan, tanpa Yesus menuntun aku. Jadi yang pertama, pastikan kita punya waktu dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan kita libatkan Dia dalam segala keseharian hidup kita. Dan yang ketiga, pastikan bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Makanya Alkitab bilang apa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Waktu hidup kita selaraskan dengan firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu akan jadi kepala. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Waktu kita senantiasa mau dibimbing oleh Roh Kudus. Saudaraku, Yesus naik ke sorga dan Dia bilang apa? Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Waktu Roh Kudus membimbing kita, waktu Roh Kudus menuntun kita, Alkitab dengan tegas bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah sebuah kebanggaan, buat saya adalah sebuah sukacita, buat saya adalah sebuah kehormatan boleh membagikan berkat firman Tuhan dalam program Melangkah Pasti dari Kabupaten Rotendao, kabupaten yang indah ini. Kalau sudah ada waktu, sudah saatnya sudah juga berkunjung ke sini, melihat pemandangan yang indah, merasakan makanan yang mantap di sini, merasakan juga kehangatan penduduk yang luar biasa. Dan kita berdoa terus, Rotendao bangkit, Rotendao diberkati, dan Rotendao mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan dari sini saya juga mengingatkan buat setiap saudara, satu, Tuhan telah memilih kita. Dua, kita harus tahu bahwa Tuhan kita hebat. Kita harus tahu bahwa setan di bawah telapak kaki kita. Kita harus tahu selama kita setia, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Dan yang ketiga, dengar, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita menang. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita berjalan dalam mujizat. Hanya dekat dengan Tuhan kita mampu menghancurkan setan
setan dengan segala permainannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur ini, saya juga mau berdoa buat siap saudara sekalian. Di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan izinkan saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap pemirsa sekalian dalam pergumulan dari Kabupaten Rotendao di Nusa Tenggara Timur. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap mereka yang mulai mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidupnya, setiap mereka yang mulai dipermainkan oleh setan, hari ini kami berkata, Yesus telah memilih kami. Kami tahu bahwa kami harus menang. Kami tahu kami dilindungi. Kami tahu kami dikuatkan. Kami tahu kami akan menerima mujizat. Di dalam nama Yesus, terimalah anugerah, kasih karunia, berkat, rahmat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Hanya orang yang berharap kepada Tuhan akan merasakan anugerahnya, akan merasakan nikmatnya, akan merasakan mujizatnya, akan merasakan kuasanya. Karena itu di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian ada nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, membimbing saudara. Saya percaya betul lewat doa ada mujizat, lewat doa ada kemenangan, lewat doa ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya sedang ada di Batu Termanu, di ikon kota dari Rote ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, budaya Rote sangat luar biasa. Saudara bisa turut menyaksikan ketika saya ada di Pekan Budaya dan KKR untuk masyarakat Rote. Bagaimana mereka menari, bagaimana mereka berbudaya di sini, sungguh sangat luar biasa. Pemandangan alamnya juga luar biasa. Saya sempat mengunjungi beberapa tempat wisatanya dan sungguh luar biasa. Saudara bisa lihat foto-fotonya, saudara bisa lihat pemandangan-pemandangannya. Sungguh saya memuji Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting adalah mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap percaya. Jangan jadi Farisi dalam kehidupan ini, tapi mari jadi orang-orang yang beriman. Mari jadi orang-orang yang rendah hati. Mari jadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena Alkitab saya jamin bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap pemirsa dari program Melangkah Pasti yang hari ini telah bersama-sama saya di Rotendao ini. Bayangkan, saya punya outfit, saya punya custom Rote ini. Luar biasa, saya bangga sekali. Indonesia ini memang keren. Makanya saudara, agama kita pun apapun, tapi mari kita menjadi Kristen Nusantara. Mari kita jadi beragama yang bernuansa tetap Indonesia. Kita tidak boleh kompromi, saya setuju. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Kalau jadi Kristen nggak perlu jadi Amerika. Kalau jadi Kristen nggak perlu jadi Eropa. Tapi jadi Kristen yang tetap cinta Indonesia. Jadi Kristen yang tetap bersatu. Jadi Kristen yang tetap memuliakan Kristus. Jadi Kristen yang tetap hatinya merah putih dan percaya ada berkat Tuhan buat Indonesia. Dari Batu Termanu yang ada di Kabupaten Rotendao, di provinsi yang hebat Nusa Tenggara Timur ini, doa saya menyertai saudara. Dan dari sini saya mau ingatkan buat saudara, tetap semangat, tetap maju, tetap melangkah dalam kepastian. Yesus adalah kekuatan kita. Di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.